Nah, kalau membawa khilafah itu kan menyalahi kesepakatan. Karena sudah ada kesepakatan. Negara kita itu NKRI. Dasarnya Pancasila. Khilafah itu misalnya Islam, iya. Kerajaan juga Islami. Saudi kerajaan. Keamiran juga Islami seperti di Kuwait. Tetapi kita, Republik juga Islami. Kita di Mesir. Tapi kita ada kesepakatan. Harus dijaga. Karena itu kesepakatan bersama. Kalau dianggap khilafah tidak benar, maka berarti apa yang dilakukan Nabi dengan khulafa ar-rasyidin berarti tidak benar. Paham? Tadi saya dititipi pertanyaan masalah pernyataan khilafah. Menurut Wakil Presiden, kata beliau, Indonesia tidak boleh pakai khilafah. Sebenarnya yang kita minta sebagai ulama, dia kewajiban sebagai ulama dulu, sebagai seorang pakar agama, kewajiban Pak Kiai ini menjelaskan posisi khilafah dalam ajaran Islam. Setelah posisi khilafah dijelaskan dalam ajaran Islam bahwa khilafah itu lanjutan produk kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah hijrah Nabi mendirikan sebuah pemerintahan, lanjutan pemerintahan Nabi itulah kekhilafahan. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu disebut dengan khalifah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, itu khulafaur rasyidin. Kalau dianggap khilafah tidak benar, maka berarti apa yang dilakukan Nabi dengan khulafaur rasyidin berarti tidak benar. Paham? Apakah ini boleh? Apakah boleh kita menganggap apa yang dilakukan Nabi setelah hijrah, pemerintahan Nabi sampai khulafaur rasyidin benar? Nauzubillah. Hati-hati ini. Ini bisa merambah perkara iman ini. Jadi sedang jemaah dirahmati Allah, dudukan dulu persoalan khilafah secara syariat, secara agama. Ya, sidang jemaah dirahmati Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka khilafahan itulah yang ada dalam pemerintahan yang diakui oleh Islam. Kalau dia bicara Indonesia dalam situasi, dalam tujuan politik Indonesia, maka dia harus jelaskan pertimbangan-pertimbangannya. Pertama, harusnya tadi khilafah didudukan dalam tujuan syariat, bahwa khilafah itu produk Nabi SAW, kemudian produk para khulafaur rasyidin. Nah, setelah itu sidang jemaah, kalau dibawa kepada konteks kita, maka tinjauannya apakah kita tidak memakai khilafah karena pertimbangan-pertimbangan belum adanya kemungkinan, masih sulit masyakah, atau kita meninggalkan khilafah itu karena anti khilafah. Kalau meninggalkan khilafah karena anti khilafah, menganggap khilafah itu musuh negara demokrasi Pancasila, maka orang Islam yang berpaham seperti itu dia telah telah anti kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah khulafa ar-rasyidin, dan ini berupa kebohongan dan ini berupa kekufuran. Maka dudukkan dulu kekhilafahan dalam syariat, baru nanti dalam konteks keindonesiaan. Nah, kalau konteks keindonesiaan mungkin pertimbangannya itu terserah. Ya, berikanlah pertimbangan-pertimbangan. Kenapa belum mungkin segala macam? Silakan, seorang wakil presiden sangat paham itu. Jelaskanlah pertimbangannya. Tapi kalau seandainya dikatakan khilafah tidak mungkin, tidak boleh, ini masalah ini. Ya, bisa paham antum? Kalau paham tidak paham, boleh paham. Kadzibatun, bohong, khati'ah, bersalah. Ingat, ubun-ubun nanti diseret. Nah, yang sekarang ini berbohong terhadap kebenaran Islam, berdiplomasi, membungkus-bungkus kebenaran, ingat, ubun-ubun Anda diseret.
Bicara bohong tentang Islam, diseret ubun Anda. Siapapun Anda, bicara bohong tentang Islam, Allah katakan akan kami seret ubun-ubunnya. Ubun-ubun siapa? Nasiatun kadzibah khati'ah. Akan kami seret ubun-ubun si pendusta-pendusta itu. Ini akidah. Akidah. Jangan main-main. Kita ngajarin akidah ini bukan karena hobi, salah antum tuh. Enak. Kurang sudah banyak berang kawak dia makan bahasa akidah. Sidang jemaah rahmat Allah, falyad'u nadiyah. Hei, orang-orang yang berbohong terhadap Islam, orang-orang yang membohongi ajaran Islam, ulama-ulama yang bersifat Balaam. Ente panggillah orang-orang yang grup ente, kata Allah. Falyad'u nadiyah, silakan panggil grup kamu, CS kamu, buzzermu, silakan panggil. Tapi kemana, apa kata Allah? Sanad'u zabaniyah, kata Allah. Kau panggil CS kamu itu, kau panggil komunitas kamu itu, kau panggil bazar kamu itu, kau panggil mereka, kata Allah. Sanad'u, kami akan memanggil zabaniyah, malaikat zabaniyah, penjaga penyiksa di neraka. Doalah orang mantap di kalian kini kok. Dipanggil oleh Allah, sanad'u zabaniyah, kami panggil juga penyiksa-penyiksa neraka.